Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang instrumen bedah dasar dan alkes yang akan dipakai untuk operasi TOF repair. Salah satu untuk menunjang keberhasilan operasi jantung termasuk operasi TOF repair, salah satunya adalah diperlukan instrumen bedah yang baik dan juga adanya alat kesehatan yang cukup. Berikut akan kami perkenalkan instrumen bedah jantung pediatrik. Ya, inilah adalah instrumen basic set atau bedah dasar. Instrumen ini isinya diantaranya adalah towel clamp. Towel clamp ini ada beberapa macam, ada yang tumpul, ada yang tajam. Kemudian ini ada mosquito. Mosquito clamp juga kita siapkan ada beberapa macam, ada yang jenis pendek, bengkok, dan juga lurus. Ya, ini masing-masing ada fungsinya. Kemudian ini pean juga, pean yang bentuknya bengkok. Ini juga pean yang bentuknya lurus. Kemudian instrumen yang berikut adalah cover. Cover juga diperlukan untuk pada set ini. Kemudian needle holder. Needle holder ini ada beberapa ukuran atau beberapa jenis. Ini needle holder yang bisa digunakan untuk jahitan kanulasi. Jika dokter melakukan kanulasi, ini bisa digunakan untuk jahitan kanulasi. Yang berikut adalah needle holder sternal atau sternal wire needle holder. Ini gunakan untuk tutup sternum, makanya ini ujungnya lebih kasar. Berikut adalah scissor atau gunting. Ini menggunting mayo. Gunting mayo ini biasanya untuk menggunting benang yang kasar. Berikut adalah gunting matching bomb. Matching bomb ini digunakan biasanya untuk gunting jaringan, ya, jaringan. Matching bomb ini kita punya dua ukuran, yang satu pendek, yang satu panjang. Yang satu panjang ini biasanya dipakai untuk jangkauan yang lebih dalam, lebih panjang jangkauannya, sehingga kita perlukan matching bomb jenis yang ukurannya lebih panjang. Jadi kita dalam satu set ada dua macam. Yang berikut adalah right angle. Right angle atau kita nyebut di lapangan biasanya juga atau prepare. Ini prepare ini juga ada beberapa ukuran, ya, ada ukuran karena memang tergantung dari nanti digunakan berapa berat badan pasien sehingga kita perlu right angle ini beberapa ukuran. Ini yang dari mulai yang paling kecil, kemudian di atasnya, ya, jika memang diperlukan perlu yang lebih panjang lengkungnya. Kemudian jenis yang lain berikutnya adalah juga lebih panjang lagi. Nah, ini lengkungnya juga lebih panjang dan di handle-nya juga lebih panjang. Ini biasanya untuk goron vena cava inferior. Berikut adalah robot atau long mouse kita sebut pada meja operasi, kita long mouse digunakan, ya. Biasanya ini digunakan untuk memegang salah satunya untuk memegang aorta pada saat dokter kanulasi sehingga terkendali pada saat melakukan kanulasi aorta. Ini long mouse namanya. Dalam basic set perlu ada alat ini. Kemudian instrumen yang berikut adalah clamp, ya, lens clamp atau tubing clamp kita sebut. Tubing clamp ini ada beberapa ukuran juga. Ada yang ini jenis ukuran yang kecil, biasanya kalau di pediatrik untuk mengklaim aorta pada saat kanulasi karena disesuaikan dengan nomor. Kalau nomor kanul aorta biasanya kecil sehingga kita gunakan yang kecil. Ini tubing clamp yang ukurannya lebih panjang, ya, lebih panjang biasanya untuk di
pediatrik untuk mengklaim vena sehingga tidak terlalu berat atau terlalu panjang. Sebetulnya fungsinya sama antara kedua ukuran ini. Yang berikut adalah aortic cross clamp. Jadi clamp untuk aorta. Ini juga ada beberapa ukuran dari mulai yang kecil sampai yang besar. Ini akan digunakan sesuai dengan berat badan pasien. Ya, karena kalau pasiennya kecil tentu disesuaikan dengan clamp yang kita siapkan. Tapi dalam satu set perlu adanya beberapa clamp karena untuk penyesuaian berat badan pasien yang akan dioperasi. Ini kita siapkan 4 ukuran sehingga bisa digunakan, basic set ini bisa digunakan untuk tingkat berat badan yang bermacam-macam. Kemudian yang berikut adalah C-clamp. Kita sebut C-clamp atau DERA. DERA ya, ini kita ada 2 macam, lengkungnya juga, ada yang mulai yang kecil sampai yang besar. Ini dalam satu set diperlukan juga clamp ini memang dalam keadaan, contohnya dalam keadaan emergensi pada saat kanulasi aorta yang mungkin kurang baik sehingga di repair dengan clamp yang partial clamp menggunakan DERA ini. Yang berikut adalah DeBakey forceps ya, ini atau pinset DeBakey. Pinset DeBakey dalam satu set kita siapkan yang pertama tipnya, ujungnya itu ini panjangnya ini kurang lebih 18 cm panjangnya, ya panjang dari forceps ini. Kemudian ujungnya ini ada berbeda, yang 1,5 mili dan yang satunya adalah 2 mm. Jadi ini yang satunya 1,5 mm tipnya. Kemudian berikut adalah tubing clamp ya. Ini tubing clamp untuk memotong atau lens pada saat diperlukan untuk menggunting clamp menggunting lens pada CPB. Ini guntingnya seperti ini, tubing clamp, scissor tubing. Kemudian yang berikut adalah retraktor atau hak ya. Ini biasanya retraktor sternum, ada 2 ujungnya, yang satunya ini ujung yang bergigi, tapi ini harus yang menggunakan yang tumpul. Nah, ini yang tidak bergigi ya. Yang bergigi ini giginya mesti yang tumpul supaya tidak risiko menusuk sternum pada saat untuk mengangkat sternum. Jadi tidak mengurangi gigi. Ini yang kita pilih hak yang seperti yang jenisnya yang tumpul. Ini seperti ini. Ya. Jadi ada 2 ujung yang tumpul, yang bergigi, yang satunya yang tidak bergigi. Ini mengurangi trauma daripada jaringan. Tapi dua ujungnya ini bisa digunakan. Yang berikut adalah suction. Ini cardiotomy suction. Diperlukan dalam satu set itu 2 ya. Jadi 2 cardiotomy suction diperlukan 2. Ini khusus untuk cardiotomy suction. Panjangnya ini kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ujung ini akan disambung ke dalam selang perkusi nantinya. Ya, ini cardiotomy suction ini juga untuk yang ukuran biasanya kita siapkan 2, tetapi untuk berat badan yang lebih kecil kita nanti punya yang kecil. Dan ini wall suction ya, wall suction. Wall suctionnya memang berbeda dengan tadi cardiotomy suction. Ini ujungnya berbeda, ada lubang di samping supaya efektif pada saat suction di area operasi. Wall suction. Kemudian ada satu lagi cardiotomy suction, ini jenisnya yang lebih kecil lagi. Kalau memang ini diperlukan
untuk area-area yang lebih kecil. Nah, ini yang satunya kecil, yang satunya besar. Ya, ini kardiotomi ini kardiotomi yang ini yang kecil, yang jenis kecil, yang bawah, kemudian yang atas kardiotomi yang tipnya lebih besar. Kemudian berikut adalah nerve hook. Nerve hook ini bisa digunakan pada saat untuk membantu jika ada benang yang nyangkut atau terselip atau kurang bagus posisinya, bisa dibantu dengan salah satunya bisa itu dengan nerve hook. Ini pada saat operasi TOF benang yang nyangkut bisa dipakai. Yang berikut adalah snuggle namanya. Snuggle ini untuk mengait benang kanulasi. Ya, ini sebetulnya bisa dibuat sendiri atau dari produk ya, dari perusahaan juga ada, hanya memang ujungnya diperlukan yang lebih kecil. Operasi TOF tidak kalah pentingnya adalah TOF ya ini di antaranya ini adalah busi atau hegar ya, bisa kita sebut dalam sehari-hari kita sebutnya busi atau hegar ini ya. Ini busi yang jenis double ended. Double ended artinya ada dua ukuran. Satu ini ukurannya, kemudian nah ini ada ukuran 2-3 mili, kemudian ini di ujung ada 4 mili dan 5 mili. Jadi ada nomornya di situ tertera. Kemudian ini berikutnya 6 sama 7 mm. Ini ada nomornya dipakai untuk pada saat mengukur PA. Untuk dokter biasanya mengukur half size atau full size menggunakan busi ini. Ini juga ada ukuran-ukurannya. Kedua ujungnya ada nomor ukurannya itu tandanya milimeter sampai ukuran yang paling besar. Nah, ini ya, ukuran yang paling besar biasanya itu 20 mm. Kemudian untuk operasi TOF juga diperlukan set yang lain. Ini kita taruh di dalam tempat yang khusus untuk mengurangi kerusakan-kerusakan karena ini sifatnya halus ya. Pertama ini adalah hak ya, hak atau retraktor untuk hak VSD. Kita gunakan hak VSD seperti ini, ada dua ujung. Yang satunya hak ini kecil, kemudian yang itu lebih panjang. Nah, ini yang jenis yang ujung yang panjang, yang ini lebih kecil. Jadi dua-duanya bisa digunakan sesuai dengan keperluan untuk posisi yang mana. Kemudian berikut adalah distrik forceps ya, atau pincer distrik. Ini lebih halus, lebih ringan. Ini biasanya untuk memegang pada saat penutupan PSD. Instrumen yang berikut tidak kalah pentingnya adalah sharp pointed scissor ya, atau kita sebut biasanya gunting Roger. Ini lebih tajam ya, memang ini diperlukan untuk reseksi PS-nya. Kita menggunakan gunting Roger ini. Ya. Kemudian yang berikut adalah needle holder. Ya, needle holder halus ini. Kita needle holder ini biasanya kita gunakan untuk tutup PSD. Nah, ujungnya karena halus kita lindungi juga. Ya, ujungnya halus itu lebih kecil, kita lindungi. Nah, selain tadi hak retraktor bisa kita gunakan juga dengan malleable ya, malleable ini. Selain tadi hak yang kita sampaikan tadi, dokter juga bisa menggunakan malleable namanya. Malleable ini bisa kita tekuk ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Seberapa kita perlu pada saat expose saat penutupan VSD. Nah, di mana kita perlunya seberapa kita bisa tekuk. Yang berikut adalah needle holder atau gastrovejo. Ini gastrovejo, ini kita gastrovejo jenis yang kasar, bisanya
digunakan untuk kanulasi bisa, ini maksimal untuk ukuran yang 50. Ya, kita lindungi juga ujungnya karena untuk mencegah kerusakan. Ya, mesti kita lindungi ujungnya supaya tidak dapat rusak. Ini Castrovejo ini tadi bisa dipakai untuk tutup face. Kemudian yang berikut adalah kasa. Kasa untuk pediatrik kita gunakan seperti ini besarnya. Nah, dan harus ada markernya atau radiopeknya untuk deteksi jika kasa ini misalkan tertinggal dalam rongga pleura ataupun perikardium. Ya. Ini ukuran ada radiopeknya ya untuk mendeteksi jika jaga-jaga jika ketinggalan di rongsen akan kelihatan. Kemudian benang-benang yang digunakan untuk tutup PSD diantaranya adalah ini materialnya, termasuk juga patch yang akan digunakan untuk tutup PSD. Jadi kita gunakan paket dari farmasi kurang lebih seperti ini, alkes-alkes yang digunakan sudah dalam satu paket, benang dan lain-lain. Kemudian kurang lebih seperti inilah paket yang dari farmasi yang kita gunakan, ada di dalam situ semuanya, baik dari mulai benang dan lain-lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.